Seorang dokter wanita cantik yang awalnya skeptis terhadap agama, akhirnya menemukan kebenaran dalam Islam setelah meneliti sains dan Al-Quran. Apa yang membuatnya berubah? Simak kisah inspiratif ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Makfirah Islam. Hari ini kita akan membahas kisah inspiratif seorang dokter wanita yang akhirnya masuk Islam setelah perjalanan panjang mencari kebenaran. Ia adalah sosok yang sangat mengandalkan logika dan sains, tetapi justru dari situlah ia menemukan keajaiban Islam. Bagaimana seorang dokter yang awalnya skeptis terhadap agama bisa begitu yakin dengan Islam? Mari, kita mulai ceritanya. Namanya Dr. Clara. Ia lahir dan besar di keluarga yang sangat akademis di Amerika Serikat. Sejak kecil, Clara sudah diajarkan untuk selalu berpikir kritis dan mengandalkan sains sebagai jawaban atas segala hal. Ia mengambil studi di bidang kedokteran dan menjadi salah satu dokter muda paling berbakat di rumah sakit tempatnya bekerja. Dalam pikirannya, agama hanyalah sesuatu yang tidak relevan, terutama dalam dunia medis yang berbasis bukti ilmiah. Namun, semuanya mulai berubah ketika ia bertemu dengan seorang pasien muslimah bernama Rahmi. Rahmi adalah seorang wanita berhijab yang datang ke rumah sakit untuk berobat. Yang membuat Clara penasaran adalah ketenangan dan keyakinan Rahmi, meskipun sedang mengalami penyakit yang cukup serius. Suatu hari, Dokter Clara bertanya, "Apa yang membuatmu begitu tenang dalam menghadapi cobaan ini?" Rahmi tersenyum dan menjawab, "Karena aku percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini sudah ditentukan oleh Allah, dan Dia selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya." Jawaban ini terus terngiang di pikiran Clara. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tenang dan pasrah dengan sesuatu yang di luar kendali mereka? Rasa penasarannya semakin besar. Sebagai seorang ilmuwan, ia ingin memahami lebih dalam tentang agama ini. Ia mulai membaca Al-Quran dan terkejut ketika menemukan banyak ayat yang berbicara tentang sains. Salah satu yang paling mengejutkannya adalah surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang menjelaskan tentang perkembangan embrio manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari pati tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani, yang disimpan, dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dokter Clara tercengang. Bagaimana mungkin kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu bisa menjelaskan sesuatu yang baru ditemukan oleh ilmu kedokteran modern? Meski kagum, Clara masih ragu. Ia takut dianggap aneh oleh keluarganya jika mulai mendalami Islam. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam agama ini. Ia juga menemukan banyak ilmuwan besar yang masuk Islam setelah mendalami Al-Quran, seperti Dr. Marcus Bucaille, seorang dokter asal Prancis yang menulis buku, The Bible, The Quran, and Science. Pada suatu malam, ia berdoa dengan hati yang tulus, "Jika Islam benar, tunjukkan aku jalan yang terbaik." Keesokan harinya, ia bertemu dengan seorang dokter muslim di rumah sakitnya, Dr. Rizky, yang dengan sabar menjawab semua pertanyaannya tentang Islam. Akhirnya, setelah beberapa bulan mempelajari Islam, Clara yakin. Ia mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Kisah Dr. Clara mengajarkan kita bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bahkan kepada mereka yang awalnya meragukannya. Banyak orang yang berpikir bahwa Islam bertentangan dengan sains, padahal justru banyak fakta ilmiah dalam Al-Quran yang membuktikan keagungan Islam. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah kalian pernah mendengar kisah mualaf lain yang serupa? Silahkan, share pendapat kalian di kolom komentar.